Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, kita kembali lagi bertemu dalam acara kajian teologi Islam. Kita sudah membahas tentang sifat dzati dan kita sudah sempat membahas tentang salah satu sifat fi'li Tuhan, yaitu iradah. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin meneruskan tentang sifat fi'li atau sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita memahami dengan benar, dengan detail sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan perbuatannya adalah hikmah. Mungkin pemirsa dan pendengar yang terhormat sudah tidak asing lagi dengan kata hikmah. Orang ketika dikatakan bahwa dia memiliki hikmah, maka artinya dia memiliki keilmuan yang luar biasa. Dia adalah orang yang adil. Ini mungkin makna daripada hikmah yang seringkali kita fahami di kehidupan sehari-hari kita. Dan kata hikmah juga bisa dikaitkan dan disebahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna daripada hikmah, kita harus kaji dan pelajari bersama. Kenapa? Karena hikmah yang kita ingin nisbahkan dan kaitkan adalah hikmah yang berhubungan dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat yang tidak boleh memiliki kekurangan sedikit pun. Sifat yang harus sempurna. Sehingga jangan sampai makna dan arti hikmah yang kita kaitkan kepada Tuhan, makna hikmah ini bertolak belakang dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama teolog, mereka menjelaskan dua makna daripada hikmah. Hikmah itu terkadang berkaitan dengan perbuatan atau ciptaan. Hikmah ini terkadang berkaitan dengan amal perbuatan yang terkait dengan sesama. Arti hikmah yang pertama, para ulama teolog mengatakan bahwa hikmah adalah perbuatan yang kokoh, perbuatan yang sempurna. Kalau kita membuat sesuatu dan hasil buatan kita itu sempurna, kokoh, maka kita dikategorikan sebagai hakim, orang yang hikmah, orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan sempurna. Itu adalah hakim. Adapun arti yang kedua adalah hikmah berarti
dia tidak melakukan amal perbuatan yang keji, tidak menzalimi orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak melukai hati orang lain. Alhasil, hikmah dengan arti yang kedua itu berkaitan dengan perangai seseorang. Ini adalah dua arti daripada hikmah yang disampaikan oleh para ulama teolog. Mari kita bersama-sama membicarakan dan mengkaji dua arti daripada hikmah. Apakah dua arti ini bisa kita terapkan dan kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Arti hikmah yang pertama, yang berarti kesempurnaan dalam penciptaan, dalam perbuatan. Kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan ketika ia menciptakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kalau seandainya dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa ini, maka mustahil ketika menciptakan sesuatu tersebut memiliki aib. Kenapa? Karena kekurangan dan aib daripada ciptaan itu kembali kepada ilmu atau kembali kepada kekuasaan, kemampuan. Taruhlah si fulan ini memiliki ilmu, dia memiliki konsep yang luar biasa, tapi di sisi lain dia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk merealisasikan konsepnya. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Saya contohkan begini. Orang ketika ingin membangun rumah, dia memiliki konsep tentang model rumah yang ideal bagaimana. Dia memiliki konsep yang sempurna. Tapi ketika dalam prakteknya dia tidak mampu atau dia tidak memiliki biaya, dia tidak memiliki tenaga untuk bisa merealisasikan konsepnya. Sehingga kalau kita lihat ke hasilnya tidak memuaskan. Berarti kekurangan itu kembali kepada kebodohan atau ketidakmampuan. Dan dua-duanya itu tidak ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mampu, Allah itu Maha berilmu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, menciptakan ciptaan, maka pasti sempurna. Mustahil sesuatu keluar dari zat yang sempurna tapi sesuatu itu sendiri memiliki aib, itu mustahil. Ini adalah arti daripada hikmah dengan artian yang pertama. Jadi ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ketika menciptakan sesuatu maka ciptaannya pasti sempurna. Untuk arti yang kedua daripada hikmah, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan kezaliman dan tidak melakukan perbuatan yang keji. Kalau pemirsa dan pendengar yang terhormat mengikuti pembahasan kita dan ingat akan pembahasan-pembahasan yang lalu, kita sempat
membahas bahwa salah satu metode penting untuk mengetahui dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Sehingga kita meyakini bahwa hukum akal adalah hujjah. Hukum akal adalah bukti yang kuat. Kenapa saya jelaskan bahwa hukum akal adalah kuat sebelum saya menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan artian kedua? Karena kalau kita tidak meyakini bahwa apa yang dihukumi akal adalah hujjah, bukti yang kuat, maka kita tidak akan bisa menisbahkan dan mengaitkan hikmah dengan artian yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah yang kedua itu dengan arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan kezaliman dan kekejian. Dan kita sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat, kita pasti mengatakan bahwa kezaliman adalah satu kekurangan. Makanya tadi saya mengatakan bahwa sebelum kita membuktikan tentang hikmah dengan artian yang kedua untuk Allah Subhanahu wa taala, kita coba merunut kembali pembahasan kita tentang rasional. Bahwa kita meyakini bahwa akal adalah hujjah. Akal adalah satu bukti yang kuat. Salah satu kekuatan jiwa kita yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jelek. Dari sini kita ingin membuktikan hikmah dengan artian kedua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun aib. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna, maka sifat-sifat yang disandang oleh dirinya harus sempurna pula. Dan kita ingin menyandangkan sifat hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan kezaliman. Dan dengan kita menggunakan akal kita, bersandar dengan hukum rasional, kita katakan bahwa perbuatan keji atau berbuat zalim kepada yang lainnya adalah salah satu kekurangan, bahkan salah satu aib yang besar. Kita tidak akan memilih satu pemimpin kalau dia memiliki latar belakang yang tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Kita tidak akan memilih teman yang dia perangnya tidak bagus dengan kita. Jadi dalam kehidupan kita, kita menjadikan keadilan dan perangai yang baik sebagai tolak ukur untuk memilih seseorang. Bukan hanya kita bersandar dengan tolak ukur ini, dengan tolak ukur kebaikan dan keadilan dalam hal muasyarah, dalam hal bergaul dengan sesama kita. Tapi dalam memilih barang-barang pun kita menjadikan baik itu sebagai tolak ukur. Kalau kita ingin memilih kelas contohnya, kita akan melihat ini bagus apa enggak, kan begitu. Jadi tolak ukur kebaikan atau keadilan itu sudah ada dalam kehidupan kita, dan kita ingin menjadikan tolak ukur ini untuk menisbahkan dan mengaitkan sifat hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan karena adil dan berbuat baik adalah kesempurnaan bagi siapapun. Karena hukum kebaikan, sifat adil adalah universal. Siapapun yang memiliki sifat keadilan maka dia adalah orang yang baik. Dengan pijakan ini maka bisa kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim.
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sama sekali tidak akan melakukan kejelekan, yang mustahil akan berbuat zalim kepada yang lainnya, yang mustahil akan melukai orang lain tanpa didasari dengan kebenaran. Makanya Islam datang dan menjelaskan tentang konsep keadilan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadab siapapun yang melanggar aturan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadab orang-orang yang sudah melampaui batas. Ini kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang memiliki empati kepada orang lain, yang memberi kasih sayang kepada orang lain. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang kita dapatkan dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan bahwa antara Al-Quran atau Islam dengan hukum rasional itu sejalan. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita sudah membuktikan tentang sifat kedua daripada sifat fi'li untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hakim. Insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.